Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giza Maria, NIM 2008 031 030 20, Prodi D3 Kesekretariatan dari kelas pengantar manajemen B. Saya akan menjelaskan analisis implementasi manajemen di PT Bank Negara Indonesia. PT Bank Negara Indonesia adalah salah satu dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha perbankan, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Indonesia. Berdiri di Indonesia tanggal 5 Juli 1946. Layanan BNI meliputi pinjaman, simpanan, kartu kredit, e-banking, dan lain-lain. Berkantor pusat di Gedung Geraha BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Jakarta Pusat. Data jaringan BNI meliputi 17 kantor wilayah, 201 kantor cabang, 5 entitas anak, 1.110 kantor cabang pembantu, 602 kantor kas, serta masih banyak lagi. Berikut merupakan rekam jejak langkah PT BNI mulai dari tahun 1946 sampai tahun 2018. Pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal PT BNI. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal PT BNI meliputi 1. Strategi pemenuhan terhadap kecukupan pengendalian keuangan dan operasional, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi telah sesuai dengan tujuan, visi, dan misi BNI. 2. Keuangan, bertujuan memastikan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. 3. Operasional, bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. 4. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan operasional. 5. Sumber daya manusia. BNI secara serius menempatkan SDM sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan bank. 6. Organisasi, mengenai struktur organisasi yang memadai, citra BNI yang baik, suasana organisasi, serta budaya organisasi. Lingkungan eksternal merupakan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. Mikro atau secara khusus, terdiri dari konsumen BNI yang meliputi masyarakat. 2. Pesaing BNI meliputi Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN, dan lain-lain. 3. Pemerintah meliputi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, makro atau secara umum, terdiri dari 1. Politik, meliputi pemilu dan isu politik. 2. Teknologi, meliputi internet dan gawai. 3. Ekonomi, meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi, dan investasi. 4. Demografi, meliputi populasi penduduk, jumlah angkatan kerja, gender, dan peluang kerja. Yang kelima, sosial, meliputi perubahan pola konsumsi, nilai, dan norma. Kedua, analisis etika dan tanggung jawab sosial PT BNI. Etika sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan. Terdapat 14 pokok kode etik BNI. Pertama, bertindak profesional. 2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada segenap insan BNI. 3. Menjaga hubungan baik antar sesama insan BNI. 4. Menjaga kerahasiaan bank dan jabatan. 5. Menjaga keamanan kerja. 6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 7. Melakukan pencatatan, pelaporan, pengadministrasian dengan baik, jujur, akurat. 8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan BNI. 9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun. 10. Bertindak sebagai narasumber. 11. Tidak menjadi anggota dan donatur partai politik. 12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar tentang BNI. 13. Tidak menggunakan aset BNI untuk kepentingan pribadi. 14. Tidak menyalahgunakan corporate identity atau identitas perusahaan BNI untuk kepentingan pribadi. Tanggung jawab sosial atau CSR PT BNI. Pertama, BNI Berbagi merupakan program pemberdayaan kondisi masyarakat untuk mencapai taraf hidup lebih baik. Program ini diberikan dalam bentuk bantuan dana dan atau barang yang disalurkan dalam bentuk 1. Bantuan bencana alam, seperti bantuan sembako, makanan, pakaian, dan lain-lain. 2. Bantuan pendidikan, seperti pembangunan sekolah, kemudian beasiswa.
3. Bantuan peningkatan kesehatan seperti pemberian alat kesehatan, alat transportasi. 4. Bantuan pengembangan sarana dan atau prasarana umum seperti pengembangan sarana air bersih dan pembangunan jalan raya. 5. Bantuan sarana ibadah seperti pembangunan masjid. 6. Bantuan pelestarian alam atau go green seperti penanaman pohon. 7. Bantuan sosial kemasyarakatan. 8. Peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan dengan pendidikan pelatihan. Terdapat 6 tujuan dari program BNI berbagi. Tujuan utamanya yakni memberikan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Kedua, BNI Go Green merupakan program yang meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial terhadap permasalahan lingkungan hidup. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan BNI meliputi 1. Menerapkan perilaku hidup hijau pegawai atau Green Attitude. 2. Tindakan hemat energi. 3. Pelatihan tentang risiko lingkungan dan sosial dalam analisa kelayakan kredit. 4. Adopsi orangutan dan penanaman pohon. 5. Layanan perbankan yang paperless, contohnya e-billing, Formos transfer. 6. Pemanfaatan energi terbarukan. 7. Membiayai proyek ramah lingkungan. 8. Mendirikan pusat pembibitan 1.000.000 tanaman keras di Sentul, Bogor. 9. Membangun hutan dan taman kota di beberapa kota di Indonesia. Salah satu contoh CSR BNI Go Green secara eksternal yaitu pemberian bibit tanaman untuk penghijauan. Secara internal, BNI juga menerapkan perilaku hidup hijau di dalam lingkungan kantor. Ketiga, Kampung BNI merupakan program kemitraan dan bina lingkungan BNI yang mengacu pada prinsip community development atau pengembangan komunitas dengan menampilkan produk unggulan di suatu daerah. Saat ini terdapat 21 kampung BNI yang tersebar di Indonesia. BNI fokus pada 4 sektor, yaitu 1. Sektor ketahanan pangan di Lumajang dan Pujon. 2. Sektor industri kreatif, salah satu contoh tenun di Sumatera Selatan. 3. Sektor wisata Borobudur, Magelang. 4. Sektor perikanan, contohnya di Lamongan. Program Keluarga Migran Indonesia merupakan program untuk mendukung pemberdayaan tenaga kerja Indonesia atau TKI beserta keluarganya yang bersifat komprehensif. Bentuk kegiatan dari program ini meliputi 1. Rezeki Mudik BNI 2015. Tujuan daripada program ini ialah sebagai apresiasi kepada nasabah BNI yang telah loyal terhadap BNI serta membantu kelancaran mudik kepada nasabah. 2. Pemulangan TKI Malaysia tahun 2016. BNI memulangkan sebanyak 30 buruh migran Indonesia dengan selamat dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia hingga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. 3. BNI membangun rumah edukasi TKI di Lombok Timur. Beberapa fasilitas yang disediakan yaitu pojok buku, pojok bahasa, pojok klik atau pojok komputer, pojok wirausaha, dan pojok silaturahmi. Ketiga, analisis perencanaan dan implementasi strategi. BNI telah menetapkan implementasi inisiatif strategis berdasarkan tema setiap tahunnya. Tahun 2019, implementasi yang fokus pada peningkatan produktivitas, kolektivitas, efisiensi, dan kolaborasi antar unit. Tahun 2020, implementasi yang fokus untuk mempercepat pertumbuhan di seluruh jajaran direksi. Tahun 2021, implementasi yang fokus pada peningkatan proposisi baru dan mempertahankan percepatan pertumbuhan. Tahun 2022, implementasi yang fokus untuk memastikan terjadinya pertumbuhan, diikuti dengan standar nasional. Tahun 2023, implementasi yang fokus pada penyempurnaan operasi untuk memastikan bahwa BNI bisa mencapai aspirasi akhirnya. Keempat, analisis penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Visi BNI yaitu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan misi BNI yaitu 1. Memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah. 2. Memperkuat layanan internasional. 3. Meningkatkan nilai investasi. 4. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan. 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pada lingkungan dan masyarakat. 6. Menjadi acuan melaksanakan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Secara umum, pengambilan keputusan meliputi penetapan batasan perbuatan direksi, kemudian pengakhiran pengangkatan karyawan terpilih sebagai sekretaris komite nominasi dan remunerasi, anggota komite tata kelola terintegrasi, sekretaris dewan komisaris, piagam komite audit, kemudian pengukuhan pengangkatan karyawan terpilih sebagai anggota komite pemantau resiko, kemudian penetapan gaji direksi dan honorarium dewan komisaris. Kelima, analisis pengorganisasian dan struktur organisasi.
Struktur organisasi harus tersusun dengan baik dengan adanya peran pemimpin dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab terhadap divisi masing-masing.